membedakan sebenarnya menurut aku sih Tia ini memang perempuan-perempuan berani yang hidupnya tuh mungkin tidak berprivilege. Asik. Kata-kata hari ini. Itu nama. Aku bangga dengan diri sendiri. Bagus itu ya. Pas ngeliat hasilnya, di situ saya bangga. Bagus dong. Dan ini Gue bangga sama pesta coklat tapi kalau. asik. Gue juga. Horizontal karena sebelah kirinya skrip, sebelah kanannya storyboard. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Maaf, ada yang kemarin. Sumpah syuting ini susah banget. Gak mau ditahan banget ya. Iya, sumpah susah banget. Jangan toh. Kalau ada juga. Syuting ini tuh susah banget karena pemain-pemainnya nggak ada yang ngikutin skrip. Jadi udah janjiannya reading kan, oke nanti komedinya ini ya, keluarnya ini, oke adegan lah, take 1. Tiba-tiba ini si Krit, sorry. Gue lupa ini kayak Si Anjay kan? Si Anjay. Iya Iya bener, gara-gara Aksola jadi kayak podcast sumpah. Saya hanya menyarikan apa karakter kalian. Oke, bagus. Saya biasanya berwibawa gitu. Oh gitu. Dan di situ Anda bangga. Sekali saya bangga saya sendiri. Anda berwibawa tuh Anda bangga. Saya memang adaptif terhadap kondisi. Keren. Oke. Ada yang mau dicurhatin lagi kan soalnya? Tidak, saya tidak ada masalah. Oke. Baru aku bilang kita ada di sini untuk kamu. Dia udah kebawa kawasan miring nih berarti nih. Iya, kawasan. Enggak, si Kristo tuh dia tidak pernah ngikutin skripnya. Jadi semua lantaran-lantaran itu banyak adegan-adegan yang kita harus Jadi gue kayak gak profesional. Iya, iya, maaf ya. Soalnya- Maaf ya Bang Emo, ternyata selama ini Anda benci saya. Soalnya jadi kita emang mesti banyak adegan tahan tawa karena apa akhirnya yang udah dilatihanin begitu keluar di adegan ya lucu sih, alhamdulillah tadi mendengar respon teman-teman ketawa, cuma akhirnya buat kami banyak yang lagi adegan tuh kami harus kayak nunduk gitu karena contohnya ini salah satu yang paling gong adalah pernah sehat. Ingat ya adegan itu? Nah, itu. Pernah Lu tuh sehat. bukan pernah sehat, Mel. Lu tuh pernah sehat. Itu kayaknya di-cut tuh kameranya soalnya kayaknya sebenarnya lagi adegan gue tuh kayak gini. Karena gue ketawa kayak si anjing ini dari mana? Gak ada gini. Pernah sehat. Pesta Jereng. goblok itu gak ada. Gila. Jereng. Sakit goblok ya. Sakit gue. 17 panggung jereng. Oh iya. Itu lucu banget. Musik orang Amerika? Musik orang Musik orang Amerika. Amerika. Kayak itu kayak di sama Bang Ahwe Di itu. sana Bang Ahwe ya? Oh iya. Inbox. Inbox. Iya, Robinson. Robinson. Cibinong, Robinson. Itu lu gila. Iya itu tapi maksudnya Iya, iya. tektokan apa di kamera raw action, tektokannya langsung di situ gitu. Jadi emang kalau rasanya kayak syuting dokumenter ya emang agak-agak kayak gitu Tapi sih. mungkin itu juga terjadi karena kan dari awal treatment kita memang mau dokumenter ya. Jadi ada semi dokumenternya. Jadi Iya. gue memang sengaja nggak pengen anak-anak ini scriptednya kaku. Jadi udah lepasin aja kalau misalnya ada reaksi, tektokan apa segala. Kayak misalnya ada satu lagi tahu yang lucu yang apa yang dia loncat-loncat, yang berhasil nyopet. Oh ya itu improve semua. Itu improve semua yang Yang dia lo loncat berhasil, tapi Iya. jangan loncat-loncat. Terus lagi itu Kristo ngebalik, iya nanti malah yang dicopet. Selamat, kamu kena copet. Itu full improve. Iya itu kan. Oh itu full improve. Lu udah lupa ya? Sorry banyak banget soalnya. Filmnya banyak. Ini tuh kita lagi press conference yang mana ya? Gue takut dikira beneran sombong gue beneran. Iya. Ini harus gue klarifikasi. Jadi dipotong bagian itu ya doang. Lu ngomong gitu sama orang yang tadi baru bilang 9 tahun dia sudah berkarir. Oh, dari umur 9. Dari umur 9 tahun. Keren. Di situ lo sampai. Kalian bangga sama diri sendiri ya? Gue bangga sama pesta Ada apa sih copet dengan kan? kebanggaan ini? Gue bangga sama pesta copet tapi kalau Asik. Gua juga. Mana lagi? Ada satu lagi. Lu masih suka bahasa bahasa Inggris? Iya, berasa press con Fast Furious ya. Iya, Dom Torito. Menurut aku Chosen Family itu adalah keluarga yang dipilih. Iya, Itu terjemahan. Iya. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Oh ya udah deh. Apa dong? Menurut aku ya Chosen Family itu sama pentingnya lah sama keluarga yang kita dapatkan dari lahir gitu. Karena keluarga yang kita pilih itu kan adalah orang yang menjadi support system kita di luar keluarga inti kita gitu. Jadi mereka tuh nggak cuma hadir di saat kita senang doang, tapi di saat kita sedih, saat kita terpuruk tuh juga mereka ada buat kita gitu sih.
Asik. Kata-kata hari ini. Nah, itu namanya Udah bagus ya, Kemod, udah, bro. bangga Jadi pada ngerti diri sendiri. sendiri. Sorry. Seperti itu bangga pada diri sendiri, Mod. Gitu ya. Gitu. Adut itu satu-satunya di selain Iqbal yang nggak di casting. Karena gue mau nyampe. Karena karena dari awal. Nah, mereka kayak gini. Coba segini. Karena satu manajemen aja, karena satu manajemen aja. Dan gue punya utang sama Ko Ernest dan Pak Dipa. Gue donasi utang Enggak, itu. tapi pertama kali Maksud kamu apa? Hah? Ini keluarin nih, ini orang keluarin aja nih sama dia. Ini keluarin Lu aja. mancing, bro. Oh iya, sorry. tapi gue mau nanya sama lu, pertama kali kami lempar Kristo tuh lu langsung mau gua adut Kristo. Nah, kenapa? Kayak lu nggak yang kok Iya, ada kenapa? opsi nggak? Ada opsi nggak lu langsung? soalnya berantem. Oke, gua Kristo. Oke, kenapa? Coba lu langsung mau sama dia. Nggak, soalnya waktu itu Ting Ning udah keluar belum sih? Udah dong. Gue suka banget sama Ting Ning. kan dia nggak ada di Ting Ning. Belum dong. Bukan, cuma maksudnya gue nonton. Belum dong, Ting belum. Ning. Oh, belum. Kita pas reading. Pasar Baru ini. Bener. Enggak, tapi gue selalu nonton film-filmnya Kristo dan gue suka. Hmm. Gue udah lama follow, impersonate. Bener. Cium. Enggak, beneran. Romance, Iya. romance. Karena memang, nah ini gue sukanya, gue merasa persahabatan antara laki-laki itu harusnya tuh seperti ini gitu. Gimana kayak saling puji, saling sayangnya tuh nunjukin gak apa-apa. Santai gitu. aja. Normalisasi, Kenapa harus- normalisasi. Iya, Iya. santai gitu. Kenapa Nggak. harus takut gitu? Sama gue tahu soalnya kan dari awal dikasih tahu bahwa ini film drama komedi. Terus dari awal tuh emang udah dibilang, lu tenang aja Bal. Lu nanti lebih banyak dramanya, semua beban komedinya adanya di Kristo. Asik tuh. Jadi Tidak begitu beban sama sekali. Makanya begitu gue kayak, oh yaudah aman. Kristo aja. Toh tapi gimana lo ngembangin karakter Adut ini? Si bocah pinggiran. Waktu itu gue ke IKJ terus telepon. Oke, jawaban orang aja boleh nggak? Lu sedang jongkok, ceritain dulu jongkok, Oh, ceritain iya. dulu Lu jongkok. sedang melanggamkan juga nih. Yes, melanggang mulia. Jongkok ya. dulu. Jongkok bro, Oh jongkok. iya, sorry. Jadi pas awal-awal gua reading itu salah satu tesnya adalah jongkok. Iya. Karena katanya yang bisa jongkok itu berarti pahanya kuat. Jadi gua apa bukan ya? Bukan, itu kenapa ya suruh jongkok? Oh, Karena kalau anak tongkrongan pinggiran tuh biasanya nongkrongnya jongkok. Jongkok. Kalau benar. lu bisa nggak tapi waktu itu? Akhirnya bisa. Dulu belum bisa. Akhirnya bisa. Iya. Sekarang masih bisa nggak? Masih ya, Cuma ampun. Bro. Tapi kan Iya, Awkward, emang awkward. nggak bisa Jongkoknya gua awkward. kalau begini. Bisa deh, bisa. Iya, jadi awalnya tuh kan gua Nah, pas jangan ditarik. Apa namanya? Ya jongkok. Jadi dites jongkok. Ya, karena lu anak kota banget ya mungkin terlahir sejahtera jadi diragukan jongkok. Well, that's just who I am. Tuh, Edi, Susanto, nah kayak gitu. Beda sama kamu tadi gua. Ya, Itu pasti emang beda. aku. Itu akhirnya jawabnya gitu. That's just me. Menurut kamu gimana? Apa yang membedakan si karakter Tia ini dengan banyak perempuan-perempuan nekatan berani lainnya? Membedakan sebenarnya menurut aku sih Tia ini memang perempuan-perempuan berani yang hidupnya tuh mungkin tidak berprivilege seperti Kristo Immanuel. Wow. Di framing langsung. Well. Jadi gimana dia harus survive gitu sih. Jadi itu yang membentuk karakter dia tuh jadi seperti itu. Cuman nih menurut aku perempuan-perempuan nggak harus yang tidak berprivilege. Maksudnya siapapun sebagai perempuan ya menurut aku sih sama-sama aja sih. Indonesia from the top the cup. Lu jadi kayak Miss Indonesia yang di Thailand tau gak? Wanita tidak perlu berprivilege untuk mendapatkan apa baca sahabat saya. Saya itu Terus yang kadang kayak yang ada di kepala tuh nggak usah dilakuin. Tau. Iya sih. Oke, thank you simpen aja. Zufan. Kita simptomnya sama, kita diagnosa psikologis sama. Kenapa itu gue jelasin? Nggak ditanya kita mau barusan. curhat juga ya kita. Kita di sini hadir buat kamu Kristal. Kita mau Oh, curhat apa Kang lagi? Soleh, I love Iya, you. mau curhat apa lagi? Kang Soleh ini sobat Gen Z gue btw. Gen Z tuh. Sobat Gen, Kang Soleh tuh in heart tuh Gen Z loh. Iya, bener. Serius. Wajah boomer, hati Gen Z, Iya. usia Gen X, saya semua generasi, anak Gen Alpha. Yes. Buat Iqbal, Bal, lu kan main keinginan
untuk ngulik sih rasa ingin tahunya gitu. Kalau aku sebagai Gen Z, sebagai usia 20-an awal, aku bisa melihat gimana generasiku ini sangat-sangat kalau memang ingin cari tahu tentang sesuatu tuh dikuliknya tuh sampai ke dalam gitu. Dan aku bisa melihat itu juga di karakter Melody, gimana dia yang baru lulus SMA, dia yang masih cari jati dirinya, dia yang masih aku gede mau jadi apa ya? Aku suka musik, tapi gimana ya caranya biar bisa ke sana? Nah, itu semangat membaranya Melody yang menurutku ada juga di generasi sekarang. Gitu. Ada berapa banyak band yang kamu baru tahu setelah main OPC ini? Banyak Mang. Apa aja misalnya? Burger Kill udah tahu. Apa? Barefoot baru tahu, White Chorus baru tahu. Karena sebenarnya walaupun saya juga suka musik, Mang, tapi memang saya itu untuk musik Indonesia biasanya yang jadul. Jadul banget. Gitu. Jadi ketika pendalaman karakter Melody dan dia memang harus tahu skena musik Indonesia yang saat ini sedang ramai itu apa, itu jadi sebuah pembelajaran dan pencerahan juga pada akhirnya gitu buat aku, Mang. Tapi Banyak. sering aja tahu. Oh, tahu. Kalau nggak tahu Siapa yang nggak saya, tahu Seringa ya sih? kalau nggak tahu kayak saya nggak ikutan di film ini nanti. Siapa tahu, sering aja. Band apa tuh? Band kurang terkenal. Gitu. Ada masalah apa, Mod? Ceritakan aja, Mod. Ayo, Mod. Balik lagi. Kita hadir buat kamu di sini, Mod. Waktu. Iqbal. So, produser, apa sih yang lo harapkan ketika orang pulang nonton film ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Thank you waktunya ya. Yang diharapkan Emang cuma Iqbal nih PR training kayak deh. Iya kan? Kayaknya dari udah berapa orang gak ada yang kayak selamat siang. Itu sebabnya di antara kalian dia yang paling terkenal. Oh iya juga sih. Kenapa lu nggak ngucapin assalamualaikum? Iya parah lu. Karena gue belum kolepos tadi sama Iqbal. Belum diajarin. Tapi bisa asal kan? jangan di Oh, iya, jadi ini. sorry. Iya, harus Harapannya kayaknya kalau buat aku sih, aku berharap film ini itu bisa menjadi suara yang pertama-tama untuk mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk bersuara. Lalu yang berikutnya adalah harapanku teman-teman yang udah nonton film ini nanti tanggal 27 Agustus keluar bioskop tuh bisa ngerasa film ini tuh gue banget gitu. Mereka tuh bisa sampai merasa bahwa entah dari karakter-karakternya, entah dari background kehidupannya, entah dari musiknya, entah dari latar festivalnya, entah dari persahabatannya, entah dari kenekatannya. Tapi ada sebuah hal yang mereka tuh bisa ngerasa di dalam diri mereka, Pesta Copet itu film gue banget gitu. Sehingga mungkin nanti 5, 10, 15 tahun ke depan ketika ngobrol sama ponakan-ponakan, sama anak-anaknya, dulu film apa sih favoritnya waktu muda gitu. Harapannya sih mereka bakal jawab Operasi Pesta Copet gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Penanda zaman. Dari Kawai dulu deh, Kawai lebih eksklusif. Kawai. Yang paling nervous apa? Adegan mana? Mungkin scene yang ini sih kalau teman-teman ingat ketika Melody sudah memakai kostum kamuflasenya. Kebersihan ya? Iya, jangan disebut. Spoiler mas. Kan cuma saya bilang Pokoknya kebersihan. Kebersihan itu kan kostumnya bisa berarti itu. higienis. Terus itu kan memang Enggak sih, Ren. Enggak gitu, Ren. Enggak gitu cocokologinya, enggak. sudah diperhalus pakai kostum. Iya, mungkin yang sini tuh sih teman-teman ya, Mas Iqbal juga, karena memang itu kan kebagiannya ketika syuting itu dilakukan langsung di hari H Pesta Poranya. Jadi memang bukan hanya deg-degan atau khawatir secara karakter, tapi secara teknis juga itu lumayan bikin deg-degan karena memang kita harus meng-capture momennya, kita gak boleh terlalu banyak pengulangan, kita harus adjust sama semua hal yang terjadi di Pesta Pora gitu. Tapi kemarin sih ngelihat cuplikannya, alhamdulillah, works ternyata di scene itu, alhamdulillah. Mungkin itu sih mas. Bangga ya? Aku bangga dengan diri saya sendiri. Bagus, itu yang Alhamdulillah. ingin saya dengar. Bagus, bagus. Ya, mungkin yang lain. Ojan apa yang bikin bangga aja Ojan. sebagai aktor perdana? Yang bikin grogi tuh pas lihat Zuba. Yang bikin grogi dan pas nonton, ternyata Kalau aku sih slide pertama tuh selalu bikin deg-degan sih. Hari pertama syuting tuh selalu deg-degan banget. yang mana? Itu apa ya hari Soalnya pertama? aku kayak hari pertama tuh selalu bikin deg-degan. Karena kan kita udah rehearsal berkali-kali, reading workshop. Zuba yang mana? Jenguk. Kantor polisi. Iya, tapi maksudnya karena itu day one buat aku sama juga kan. Dewan Itu day one berapa? kita bertiga kalau Iqbal. Iya, iya. Jadi kayak deg-degan aja sih. Sama scene yang
scene drama yang tense banget sama karakter Ijal sama dia nih, Madut. Yang di parkiran. Yang di parkiran. Oh, yang Iya. yang habis Itu silet tense banget. itu yang Karena kita sering banget workshopin itu kan, jadi kayak pas kita lakuin tuh kayak kita banyak adjust juga bareng-bareng sih. Jadi lumayan deg-degan. Emmanuel. Kalau gua pas adegan pencopetan di pasar, Kenapa tuh? karena kita kan udah workshop selama 2 bulan lah ya. Iya. Dan di hari itu adalah hari dimana menentukan bahwa Ko Ernest kecewa apa enggak. Ibaratnya kayak Proses 2 pencopetannya bulan buang waktu. Kan langsung doang dong kalau misalnya Ko Ernest kayak gitu ya. Terus pakai buat kayak mati karir gue nih gitu. Aduh, gitu. Itu penentu karena beneran takut karena lari-lari. Terus kita tuh beneran di pasar dia ada kubangan air apa jadi takut kepleset. Butuh timing banget kayak berhentinya ntar ada ibu-ibu, nanti ada yang ibu-ibu ngelempar bawang. Oke, bawangnya harus kena di sini ya gitu. Ibaratnya gitulah. Jadi kayak waduh ini timing banget. Jadi deg-degan terus kayak ada yang jatuhin HP apa segala macam. Jadi itu semuanya butuh apa ya? Extra effort. Plus juga ada kamera yang slow mo di trailer udah ada ya. Jadi nggak spoiler. Jadi ada yang kamera slow mo itu kan. Nah, itu juga perpindahan dompet ke sini, HP ke sini itu kayak wah, tapi pas ngeliat hasilnya di situ saya bangga. Bagus. Bagus, bos. Bal. Nah iya, gue sih udah pasti scene yang itu sih. Ya. Kalau buat gue. yang Naik Bisa panggung, sebutin nggak sih? yang scene ending. Ya itulah, pokoknya scene itu sih. Scene ending. Itu sih Bal, kayaknya itu yang paling gitu sih Bal gitu. Itu yang paling deg-degan dan paling nervous karena dari pas baca skripnya aja udah gak kebayang teknisnya akan kayak gimana, apalagi begitu tahu panggung siapa yang akhirnya harus direcokin tuh juga tahu sih acting, cuma kan tetap gimana ya kayak king gitu loh. Jadi ada perasaan itunya gitu. Cuma akhirnya kalau buat Awit pribadi si rasa deg-degannya itu akhirnya dipakai beneran emang buat adegannya. Yang deg-degannya si Iqbal nih akhirnya emang dijadi deg-degannya Ijal aja sekalian karena emang lu bayangin ada di posisi kayak gitu harus melakukan hal itu kan banget gitu. Nah itu akhirnya udah sekalian di boleh gak sih gue jawab dulu buset Enggak, gue mau ngobrol apa sih ini nih? Enggak, gue mau ketawa gara-gara tadi pas lu lagi cerita, gue jadi ingat pas gue sama Zulfa ngeliat lu. oh Pas adegan itu, jadi ada di bawah. kita kan belakangan. Iya. Gara-gara awalnya kita nggak ada. Terus Iya. kayak ini boleh dimasukin gitu. Terus kita tuh lagi main board game di green room. Oke. Lagi nunggu. Terus kayak Kak Zulfa, Kak Kristo boleh masuk ya gitu. Terus pas kita masuk, gue bilang, lah konser. Gitu kayak, apaan nih gitu. Tiba-tiba ada konser. Terus kayak, ya coba. Zul, ini gimana Zul? Kok konser Zul? Ini ngapain Zul? Konser. Oke deh. Gitu. Tapi itu keren banget asli. Kita pas syuting aja juga kayak, oh my god man gitu. Kayak konser beneran ya? Karena kita ada ini kan Iya. live cam gitu-gitu kan? Live Gak ada, cam-nya gue juga main. gak ada. Iya, dan Pak Kemal juga gak kelihatan di mana. Saking Kita ramainya. FOH, Di di mana? FOH. Iya. Kita semua di FOH. Iya, makanya jadi nggak tahu kan. Jadi kita, wah ada apa nih? Ribut-ribut gitu. Sebenarnya tuh kaget Rame-rame. Kaget natural berarti ya, bukan kaget ngelihat Ijal di panggung. Sebenarnya kaget. ada Iya, apa? kayak wow gitu. Dan di situ kita semua bangga. Yang terakhir tadi dari Imaginary produksi operasi Pesta Copet. Waduh, terlalu banyak kan? Terlalu banyak yang dipelajari dari project ini gitu. Kalau dari sisi keaktorannya udah pasti belajar dari kawan-kawan ini yang luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kristo, Kawai, Zulfa, Bang Ojan, Mas Kiki Narendra, semuanya yang ada di film ini beneran sangat memberikan banyak sekali ilmu gitu ya dari segi keaktoran. Terus kalau dari sisi di balik layarnya sendiri, kesempatan yang diberikan sama teman-teman Imaginary itu juga luar biasa banget. Mentor-mentor saya, Ko Ernest Prakasa dan juga Padi Pandika, Om James juga di sini berkolaborasi, Om Kiki Aulia Ucup. Semuanya di sini sangat-sangat, aduh ilmunya udah sangat-sangat tidak terhingga sih apa yang dipelajarin gitu. Terus juga musik, Kenmar, Om Kemot sendiri juga banyak ngobrolin musik. Teman-teman musisi yang terlibat, aduh ini semuanya udah sangat-sangat priceless sih Kang buat saya. Benar-benar tidak ternilai harganya apa yang saya bisa dapatkan di project Pesta Copet ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Enggak, pertanyaan itu khusus buat
Gimana Jan waktu diajakin? Yang ngajakin pertama Kemon apa dari Ernest atau Dipa? Dikabarin sama Bang James awalnya. Oh, James. Iya, dikabarin Bang James, habis itu kita castingnya itu via Zoom. Terus ya nothing tulus aja sebenarnya sih. Namun waktu akhirnya diputuskan untuk bermain film, jujur 14 tahun yang lalu saat saya masih bersama Dago kerja di Dipetet, almarhum Mas Didi Petet sama almarhum Mas Yayu tuh selalu bilang saat setiap kita latihan, setiap kita pertunjukan teater tuh Fauzan harus main film, Fauzan harus main film. Namun saat itu mungkin umur saya masih 21 atau ya sekitar segitu, 19-20 tahun saat itu. Yang dimana di office saya saat itu main film tuh jadi mahasiswa ya Bang ya, maaf. Kayak terkenal or something gitu kan Bang. Uang banyak gitu kan. Ternyata pas shoot pertama gitu kan, main nih di sini shoot pertama, terus dapet nih enak kayak teater gitu kan Bang. Tiba-tiba ada shot kedua di mana temponya harus sama supaya mempermudah proses editing, jadi belajar banyak. Jadi itu poinnya. Oh, ya karena kalau di teater kan sekali. Iya, sekali main aja, iya. Berarti awalnya lu tuh kayak menganggap gampang nih. Iya, ada kayak gitu. Gak meremehkan sih lebih tepatnya. Apa ya? Ternyata dulu almarhum Mas Didi dan Mas Yayu bilang harus main film itu ternyata untuk belajar. Untuk belajar bisa mempertahankan dan bertanggung jawab terhadap dialog, bahkan sampai hembusan nafas gitu, sedetail itu. Jadi luar biasa tuh teman-teman ini yang sudah lama di industri film sih, keren banget sih. Namanya kan Fauzan Azam. Fauzan Azam. Dan sebelum kita nanya ke Ojan, gue lupa. Lu ngajak dia karena melihat kan, buat yang belum tahu, Fauzan Lubis ini pernah diajak sama Kebon di pertunjukan Ken Arok di festival Synchronize berapa tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Fauzan ini jadi Ken Arok, pemeran utama di teater musikal legendaris karya Hari Rusli. Mod. Ya. Alasan lu ngajak Ojan di sini karena ngelihat penampilan dia di Ken Arok. Salah satunya iya. Salah satunya gara-gara itu saya udah pernah bekerja sama, udah ngeliat. Meskipun memang waktu itu teritorinya masih teater ya. Karena kan lu teater sama film berbeda. Ya. Cuman justru gua ngerasa Ojan di sini sangat steal the show di film ini. Maksudnya setiap ada pemunculan dia di frame tuh menyita perhatian, dan memang gue membawa sense of reality jalanan ke anak-anak baik ini dengan bawa satu brengsek gitu. Dia yang dari jalanan beneran, nah sampai Zulfa pun bertanya-tanya pertama kali mengenal kan, Bang nemu di mana ini? Kayak preman beneran ya. Kayak Tapi preman. karakter Silet tuh salah satu yang kita nentuinnya paling alot ya. Betul, Dari hasil betul. casting banyak. Banyak Kita ini. casting cukup banyak lah untuk Silet. Karena kalau Ojan kan pertimbangan dia belum pernah main film kan. Itu Ya. juga buat kami pasti pertimbangan juga gitu. Tapi ngelihat hasil casting sih kita kayak akhirnya yuk kita berani, yuk kita Betul. coba. Nekat aja lah gitu. Gimana Jan waktu di Angin Segar dan Bos Kreator. Saya Soleh Solihun. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.